Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahda Dewi Satya Putri dengan NIM 19070161102. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai self-actualization, serta komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai self dan self-actualization. Rogers dalam Kumara tahun 1988 mengatakan bahwa konsep yang paling penting dalam kepribadian adalah the self, sebagai perangkat persepsi dan kepercayaan yang konsisten dan teratur. Pengertian diri atau self adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyelesaian dirinya. Kemudian Gulo tahun 1987 menyatakan self sebagai suatu keseluruhan yang dirasakan dan diyakini benar oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian self adalah segala anggapan, perasaan, sikap, dan keseluruhan psikologis yang dirasakan seseorang tentang dirinya sebagai individu yang bertingkah laku sesuai dengan self-nya. Kemudian, pengertian tentang aktualisasi diri atau self-actualization adalah keinginan seseorang dalam mencapai kebutuhan dengan menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Beberapa psikolog mengartikan bahwa aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Istilah self-actualization dicetuskan oleh Abraham Maslow dalam bentuk piramida yang disebut hierarki kebutuhan. Dalam kamus lengkap psikologi yang ditulis oleh Chaplin, aktualisasi diri atau self-actualization didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas diri. Nah, self-actualization sendiri dibutuhkan karena dari situ seseorang akan tahu cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuan yang ada di dalam diri, kemudian mengambil langkah dan mencapai impian, baik itu impian yang kecil maupun impian yang besar. Nah, adapun orang-orang dengan aktualisasi diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu mencintai diri sendiri. Yaitu dapat menikmati setiap proses yang dijalani dan dapat berdamai dengan diri sendiri ketika membuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang kedua, hidup berdampingan dan rukun dengan orang lain tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Yang ketiga, daripada takut dengan hal-hal yang belum pasti terjadi, orang dengan aktualisasi diri yang baik bisa mengaktualisasikan dirinya mampu melihat hal-hal secara realistis dan rasional. Kemudian yang keempat, ketika menghadapi konflik, mereka akan cenderung mencari tahu pokok permasalahan kemudian berusaha untuk menyelesaikannya. Lalu yang kelima, cenderung bersikap mandiri, alias tidak bergantung pada orang lain ketika melakukan sesuatu. Dan yang keenam, orang-orang dengan aktualisasi diri bisa membagi waktu untuk diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Diri merupakan komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, pengertiannya mengenai siapa dia, perasaan tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala miliknya. Secara besar, ada dua macam berpikir, yakni berpikir autistik atau berpikir realistik. Adapun Floyd L. Raj, seperti dikutip dalam Rahmat 1994, menyebutkan tiga macam berpikir realistik, yaitu dedukatif, induktif, dan juga evaluatif. Dilihat dari prosesnya, berpikir deduktif berlangsung dari yang umum menuju yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori, prinsip, atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Berpikir induktif atau inductive thinking
ialah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Dasarnya adalah observasi, proses berpikirnya adalah sintesis, tingkatan berpikirnya adalah induktif. Jadi, jelas pemikiran semacam ini mendekatkan manusia pada ilmu pengetahuan. Berpikir evaluatif ialah kritis, menilai baik buruknya, tepatnya atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. Adapun menurut Sumadi Suryabrata membagi rumpun perasaan sebagai berikut, yakni perasaan indriyah terdiri dari perasaan keinderaan atau sensori, perasaan yang timbul waktu indera kita menerima rangsangan. Kemudian perasaan vital atau kehidupan ialah perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sesewaktu. Misalnya merasa senang sekali karena sehat. Kemudian perasaan tanggapan ialah perasaan yang mengiringi apabila kita menanggap sesuatu atau keadaan. Misalnya seorang prajurit masih merasa senang sekali kalau ia ingat betapa sang saka berkibar dengan megahnya. Perasaan insting ialah perasaan yang mengiringi sesuatu insting yang sedang timbul. Misalnya, kita akan merasa senang kalau pada saat makan, di meja makan selalu tersedia hidangan yang berganti-ganti. Kemudian, perasaan luhur atau rohani terdiri atas perasaan keindahan negatif, dan juga perasaan keindahan positif. Kemudian, perasaan intelek, suatu perasaan yang timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya, kalau kita dapat memecahkan suatu yang sulit, timbul rasa senang dan sebaliknya. Kemudian, perasaan kesusilaan, yakni perasaan yang timbul karena indera kita menerima perangsang susila atau jahat. Lalu ada perasaan ketuhanan, ialah perasaan yang timbul dalam mengetahui adanya Tuhan. Misalnya, orang akan merasa bahagia kalau ia merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dan ada di dekatnya. Lalu perasaan diri, ini ada dua macam, positif dan negatif. Perasaan diri positif adalah perasaan yang timbul bila ia dapat berbuat sama atau lebih dari orang lain. Kemudian perasaan diri negatif adalah perasaan yang timbul kalau tidak dapat berbuat sama seperti atau mendekati perbuatan orang lain. Lalu perasaan simpati ialah perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Yang terakhir adalah perasaan sosial, ialah perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Nah, perasaan-perasaan tersebut terdapat dalam diri setiap manusia. Manusia yang mempunyai kemampuan mengolah perasaannya tidak akan menimbulkan reaksi negatif. Sedangkan jika perasaan dibiarkan dan tanpa adanya pengolahan, akan berakibat menimbulkan emosi yang buruk. Nah, demikianlah materi yang saya paparkan, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.